Media sosial bisa menurunkan citra atau pelan-pelan mengangkat profil kita. Perbedaannya bukan di platform, tapi di kesadaran. Kita mungkin memposting sebagai individu, tapi seringkali dibaca sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sejak kita menjadi bagian dari sebuah institusi, baik itu perusahaan, profesi, atau peran tertentu, ada satu hal yang berubah. Meskipun sering tidak terasa, akun yang terasa sangat pribadi perlahan menjadi representatif. Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial, and bring out the greatest self in you. Banyak orang merasa media sosial itu urusan pribadi, tapi anehnya reputasi profesional sering runtuh dari situ. Bukan karena niat buruk, tapi karena kita tidak sadar sedang dilihat sebagai siapa. Video ini bukan tentang melarang kamu bermedia sosial, juga bukan tentang membuatmu menjadi kaku. Ini tentang bagaimana kehadiranmu di media sosial bisa pelan-pelan menaikkan profilmu tanpa menghilangkan dirimu sendiri. Yuk kita obrolin. Ini sebuah pergeseran peran. Sejak kita menjadi bagian dari sebuah institusi, baik itu perusahaan, profesi, atau peran tertentu, ada satu hal yang berubah. Meskipun sering tidak terasa. Akun yang terasa sangat pribadi perlahan menjadi representatif. Bukan berarti kita kehilangan suara, tapi kita mulai membawa konteks. Inilah yang menjadi tema pembahasan kita kali ini. Elegant presence and etiquette di media sosial. Elegant presence bukan tentang menjadi pendiam karena keinginan menampilkan keanggunan. Juga bukan tentang terlihat sempurna. Elegan itu soal kesadaran, soal niat, soal memilih. Dalam konteks ini, etiket bukan soal aturan, tapi soal cara membawa diri dengan tata krama di ruang publik. Dan media sosial adalah ruang publik. Cara kita menuliskan caption, memilih foto, bahkan cara kita bereaksi, itu semua adalah bahasa tubuh versi digital. Nah, ada yang namanya batas pribadi dan profesional. Seringkali seseorang berkata, ini kan akun pribadiku, dan itu benar. Tapi persepsi publik tidak selalu mengikuti niat kita. Kita mungkin memposting sebagai individu, tapi seringkali dibaca sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ini penting, 3 pertanyaan dasar etiket digital. Sebelum mengunggah, saya selalu mengajak untuk berhenti sejenak. Dan hey, secara konteks ini akan dilihat di ruang seperti apa. Secara asosiasi, saat ini saya diasosiasikan dengan siapa? Seperti figur apa? Daya tahan. Apakah postingan ini akan terasa tepat dan masih valid 1 atau 2 tahun lagi? Kalau ragu, seringkali bukan berarti salah, tapi belum waktunya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa profesional perlu media sosial? Kamu wanita dan pria karir, kamu memiliki skills, ide, kreasi, kreativitas. Ini bisa menginspirasi, memotivasi, menginfluence banyak orang. Diam bukan selalu aman. Dan menghilang
juga membentuk persepsi. Media sosial bila digunakan dengan sadar bisa menjadi ruang membangun kredibilitas. Bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan cara berpikir. Profesional tidak bereaksi, profesional merefleksikan. Disinilah karya, ide, skills, kreativitas kegiatanmu itu bernilai yang layak dibagikan dengan elegan. Apa yang merusak kelas? Masalah jarang datang dari satu unggahan besar. Biasanya datang dari kebiasaan kecil yang berulang tanpa menghakimi. Contoh, curhat saat emosi belum turun. Respons defensif, mendapat kata pedas dijawab panas. Merasa aman karena akun privat. Mengikuti arus tanpa mempertimbangkan konteks. Seringkali bukan unggahannya yang bermasalah, tapi caranya. Contoh konkret, biar kita kebayang semua. Menggunakan gaya bercanda yang kasar, padahal personal brandnya refine. Ikut tren oversharing tanpa mempertimbangkan audiens. Mengikuti format viral tanpa menyesuaikan tone, bahasa, dan nilai diri. Mengomentari isu sensitif dengan gaya yang tidak proporsional. Unggahannya bisa normal, tapi cara penyampaiannya tidak selaras dengan konteks dan citra diri. Etiket guideline bersosial media. Etiket di media sosial bisa dirangkum dalam satu pertanyaan besar. Apakah kehadiran kita mencerminkan kelas diri kita? Kita tes profil dimulai dari purpose. Kenapa ini perlu dibagikan? Purpose-nya apa? Representation. Saya sedang membawa nama siapa di sini? Pribadi atau profesi saya? Outcome-nya. Lantas tentu kamu ingin ada outcome-nya kan? Ada engagement seperti apa, dan kesan apa yang tertinggal. In the future, apakah ini akan menua dengan baik atau ada expiry date-nya, kadaluarsanya? Integrity, apakah ini sesuai nilai saya, nilai diri yang saya bangun sejak kecil bahkan? Dari segi level, apakah ini sejalan dengan arah saya? Dari sisi elegance, apakah menahan diri justru lebih kuat? Di titik ini, etiket bukan lagi aturan luar, tapi kompas batin. Jadi teman-teman, media sosial bisa menurunkan citra atau pelan-pelan mengangkat profil kita. Perbedaannya bukan di platform, tapi di kesadaran. Ketika kita hadir dengan sadar, orang tidak hanya melihat apa yang kita unggah, tapi bagaimana kita memposisikan diri. Kelas tidak perlu dipublikasikan, ia terbaca. Karena bermanner itu berkelas. Sebelum menutup pembahasan hari ini, saya ingin mengucapkan selamat menyongsong bulan suci Ramadan dan selamat menjalankan ibadah berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga Ramadan kali ini membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan. Jika kamu ingin membangun kehadiran yang lebih berkelas dan sadar, kita bisa lanjutkan percakapan ini di video berikutnya. Oke? Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, comments, dan bagikan. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.